Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi biaya. Terkhusus sesi hari ini kita membahas tentang akuntansi biaya dan pengertian biaya. Biasanya materi ini kita bahas 2 kali sesi ya. Sesi pertama dan sesi kedua. Nanti akan kita bagi sesi pertama dulu dan akan kita lanjutkan minggu depan sesi kedua. Khusus akuntansi biaya, kita akan pelajari tentang akuntansi biaya dan pengertian biaya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang jurusan akuntansi, jurusan manajemen, sehingga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang masih kuliah dan yang masih belajar akuntansi. Dan semoga bermanfaat. Iya teman-teman ya. Pokok bahasan kita adalah tentang konsep biaya. Apa itu biaya? Oke, kita lanjutkan. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi secara garis besar dapat kita bagi menjadi 2 tipe, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Berarti akuntansi biaya itu adalah merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Bukan dia berdiri sendiri, tapi hanya dia merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Nah, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen mempunyai 2 kesamaan. Pertama adalah merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Dia merupakan sistem pengolahan informasi dan menghasilkan informasi keuangan bagi yang berkepentingan. Yang kedua, berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk mengambil keputusan. Dia menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi orang yang dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan informasi keuangan tersebut. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dibagi 2 tadi, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Perbedaannya adalah pemakai utama. Akuntansi keuangan pemakai adalah pihak manajer puncak dan pihak luar. Sedangkan akuntansi manajemen yang memakai itulah manajer sebagai jenjang. Lingkup informasi dari akuntansi keuangan adalah perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan akuntansi manajemen sebagian dari perusahaan atau unit dari perusahaan itu atau unit dari bagian perusahaan atau bagian saja. Fokus dari informasi akuntansi ini adalah akuntansi keuangan adalah berorientasi masa lalu, yaitu kejadian yang telah terjadi, yang dibuat dan direkap menjadi laporan keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen adalah berorientasi di masa yang akan datang. Dia menyediakan data, informasi untuk pengambilan keputusan masa yang akan datang. Kriteria bagi informasi adalah dibatasi oleh pedoman akuntansi berlaku umum. Sedangkan akuntansi manajemen tidak ada batasannya sama sekali. Disiplin ilmu sumbernya ada ilmu ekonomi. Kalau di akuntansi manajemen ada ilmu ekonomi dan psikologi sosial ya. Isi laporan dari akuntansi keuangan adalah laporan ringkasan perusahaan secara keseluruhan, laporan keuangan secara keseluruhan. Kalau akuntansi manajemen, laporan rinci mengenai bagian dari perusahaan, hanya terinci di bagian perusahaan atau unit entity dari perusahaan itu sendiri. Sifat informasi, ketepatan informasi sama dengan pentingnya. Unsur taksiran ya kalau akuntansi manajemen. Rentang waktu kurang fleksibel, kuartalan, semesteran, dan tahunan. Sedang di akuntansi manajemen fleksibel, harian, mingguan, dan tergantung. Berarti akuntansi keuangan rentang waktu yang tidak fleksibel dan akuntansi manajemen lebih fleksibel. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan. Tetap akuntansi itu bersifatnya pencatatan dan penggolongan. Ya, dia tetap digolongkan. Dan penyajian biaya yang disajikan di sini adalah biaya. Dan pembuatan, penyajian biaya pembuatan, penjualan produk atau jasa dengan cara
tertentu serta penafsiran terhadapnya. Berarti dia tetap pencatatan dan klasifikasi atau peringkasan, tetap menjanjikan informasi biaya tentang pembuatan suatu produk atau jasa. Itulah akuntansi biaya. Objek kegiatan akuntansi biaya itu adalah biaya. Objeknya adalah biaya dan tetap biaya ya. Nah, perbedaan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya berguna untuk menghitung biaya suatu produk yang mengandung unsur bahan baku, upah langsung, overhead pabrik, biaya pabrikasi. Ini akuntansi biaya itu menghitung biaya produk yang mengandung unsur biaya bahan baku, upah langsung, upah tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sedangkan akuntansi keuangan mengarah pada proses penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan kepada pemilik perusahaan. Nah, akuntansi tadi hanya unit produk yang diproduksi, kalau akuntansi keuangan laporan secara keseluruhan yang memberikan informasi kepada pemilik perusahaan. Akuntansi biaya memusatkan akumulasi biaya. Dia lebih memusatkan biaya, penilaian persediaan, perhitungan, serta penetapan harga pokok suatu produk dan menekankan pada sisi biaya. Dia lebih menekankan pada sisi biaya, nilai persediaan, nilai yang diproduksi. Sedangkan akuntansi manajemen menekankan pada penggunaan data akuntansi untuk mengambil keputusan bisnis, menekankan aspek pengendalian dan manajemen atas biaya. Ini perbedaan antara akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya lebih menekan kepada biaya, kalau akuntansi manajemen lebih menekankan dalam aspek pengendalian manajemen atas biaya. Adalah aspek pengendalian biaya, aspek pengambilan keputusan. Tujuan dari akuntansi biaya: menentukan biaya produk, mencatat dan menggolongkan, meringkaskan biaya pembuatan produk atau menyerahkan jasa. Ini tujuannya ya. Menentukan harga pokok produksi. Biaya yang dikumpulkan dan disajikan adalah biaya yang telah terjadi di masa yang lalu atau biaya historis, biaya yang sudah terjadi. Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan tunduk pada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Itu tujuan akuntansi biaya yang pertama. Yang kedua, pengendalian biaya harus didahului dengan menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi atau suatu produk. Contohnya, memantau apakah pengeluaran biaya sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya. Menganalisa terhadap penyimpangan biaya, menyajikan informasi menyebab terjadinya selisih tersebut, dan manajemen akan dapat melakukan tindak koreksi jika dipandang perlu. Di sini maksudnya adalah pengendalian biaya. Di sini adalah biaya pengeluaran sudah ditentukan di depan atau ditentukan dalam terlebih dahulu, dan kita akan mengeluarkan biaya itu berdasarkan target atau ketentuan yang ditetapkan, dan nanti kita bandingkan. Apabila biaya yang dikeluarkan lebih besar, berarti ada analisa bagi kita di mana penyimpangan dan perlu koreksi, atau apakah lebih kecil daripada yang kita targetkan tadi, yang kita perkirakan biaya sekian, tetapi lebih kecil, berarti ada koreksi atau ada efisiensi terhadap satu kegiatan pengeluaran biaya. Manajemen puncak akan dapat melakukan penilaian prestasi pada manajernya dan berguna untuk apabila efisien, prestasi yang mengeluarkan biaya akan bagus. Kalau yang lebih, dia terjadi inefisiensi biasanya. Yang ketiga, pengambilan keputusan khusus menyangkut masa yang akan datang. Biasanya yang menyangkut masa yang akan datang. Informasi yang relevan, pengambilan keputusan khusus selalu berhubungan dengan informasi masa yang akan datang. Pengambilan keputusan khusus menyajikan biaya masa yang akan datang, fitur cost-nya. Mengembangkan konsep informasi biaya dalam pengambilan keputusan seperti biaya kesempatan opportunity cost, biaya hipotesis cost, biaya tambahan incremental cost, biaya menghindarkan operable cost, dan pendapatan yang hilang, atau revenues. Ya. Pengertian biaya dan beban. Sering orang berbeda persepsi. Biaya dan beban adalah sama, sering itu terjadi di masyarakat umum. Sedangkan pada prinsipnya adalah berbeda di dalam akuntansi. Biaya atau cost, pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan satuan uang yang telah terjadi
atau yang mungkin akan terjadi, tujuannya tertentu. Berarti biaya itu adalah pengorbanan sumber ekonomi yang sudah terjadi dan yang akan terjadi dan tujuan, tapi diukur dengan nilainya uang. Berarti disinilah bahwa biaya itu yang sudah terjadi dan akan terjadi dengan dinilai dengan satuan uang. Tanpa ada satuan uang itu bukanlah biaya, nilai ukurannya ya. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya di atas. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Biaya itu adalah pengorbanan sumber ekonomi. Dan sumber ekonomi ya, dia berkorban dulu. Yang kedua, diukur dengan satuan uang. Yang ketiga, yang telah terjadi secara potensial akan terjadi lagi. Sudah terjadi dan akan terjadi lagi. Pengorbanan tersebut tujuannya tertentu, mempunyai tujuan yang tertentu. Pengertian biaya dan beban. Tadi contohnya perusahaan mencetak buku dengan judul akuntansi biaya. Untuk itu perusahaan memakai 1000 rem kertas HPSD 80 gram dengan harga 2000 per rem. Sehingga total harga kertas dipakai untuk mencetak buku itu adalah 2 juta. Nah, dari contoh satu tersebut dapat diambil kesimpulan biaya untuk menemu buku judul akuntansi biaya berjudul itu adalah kertas 1000 rem yang dipakai dalam mencetak buku tersebut merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Kertas tadi sumber ekonomi. Pengorbanan tersebut diukur dengan dalam satuan uang karena harganya per rem adalah 2000, maka nilai buku pembuatan buku itu adalah 2 juta. Ini sumber ekonominya adalah kertas tadi yang mau dicetak untuk jadi buku. Pengorbanan sumber ekonomi tersebut telah terjadi. Pengorbanan sumber ekonomi tersebut adalah tujuannya yaitu untuk mencetak buku akuntansi. Tujuannya untuk mencetak ya teman-teman. Biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva dan dimasukkan ke dalam neraca. Kalau biaya itu belum habis masa pakainya, itu akan kita masukkan ke dalam neraca dalam perusahaan. Contohnya persediaan bahan baku yang belum kita jual, persediaan dalam proses yang masih belum kita jual, dan persediaan produk selesai yang masih belum terjual. Supplies atau aktiva yang belum digunakan. Beban atau expense. Beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat. Adalah manfaat biaya yang telah memberikan manfaat sekarang dan telah habis kita pakai. Beban ini dimasukkan ke dalam rugi laba sebagai pengurangan pendapatan. Beban ini dimasukkan ke rugi laba sebagai pengurangan pendapatan. Contohnya adalah biaya penyusutan, beban pemasaran, beban yang tergolong sebagai biaya operasi. Hubungan biaya dengan beban. Biaya biasa berfungsi sebagai aktiva yang dapat digunakan di masa yang akan datang atau sebagai beban perusahaan yang akan diperbandingkan dengan pendapatan di masa kedua. Karakteristik tersebut bisa menjadi secara bersamaan atau berurutan. Jika perusahaan menjual barang akan dicatat sebagai biaya harga pokok penjualan, cost good of sold. Maka ini di sisi biaya juga menjadi beban yang akan dibandingkan dengan pendapatan. Membedakan biaya dan beban. Pembelian mesin, nilai yang dikeluarkan, kita ingin membedakan mana yang beban dan mana yang biaya. Ya. Pembelian mesin misalnya, nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin tersebut merupakan beban, biaya. Ya. Pada saat kita beli aktiva tersebut, mesin tersebut itu adalah biaya. Tapi setelah kita pakai dan akan menimbulkan penyusukan terhadap mesin yang akan terjadi. Misalnya mesin itu dipakai, dia akan haus dan timbullah beban biayanya yang dipakai tadi. Itu disebut dengan penyusutan. Itulah beban. Yang kedua, perlengkapan kantor yang masih sisa digolongkan sebagai biaya. Misalnya perlengkapan kantor yang belum kita pakai, misalnya kita beli printer 10, yang kepakai baru 2. Yang 8 itu adalah biaya. Sedangkan yang sudah dipakai atau yang 2 yang kita pakai tadi yang sudah terpasang itu adalah merupakan beban. Itulah yang membedakannya. Nah, persediaan bahan, persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai, masih sisa dan belum terjual untuk golongan sebagai biaya. Sedangkan yang sudah terjual dan akan membentuk harga pokok penjualan itulah yang digolongkan beban. Kalau barang itu masih ada di gudang dan masih belum dijual dan masih
dipakai untuk memproduksi, itu adalah merupakan biaya. Sedangkan barang yang setelah kita jual kepada kepada pembeli itu sudah merupakan beban dan dia sudah menjadi harga pokok penjualan. Nah, mengapa informasi biaya itu diperlukan? Dia dipakai oleh manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber ekonomi yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran. Dia dipakai sebagai bahan untuk mengambil pertimbangan ya untuk masa yang akan datang, sebagai bahan untuk pengeluaran sumber ekonomi yang berikutnya. Mungkin manajemen melakukan pengelolaan alokasi sumber ekonomi untuk menjamin hasil keluaran yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibanding dengan nilai masukan yang dikembangkan. Dia digunakan untuk sebagai bahan melakukan mengalokasikan biaya-biaya dan pengeluaran yang lebih ekonomis, tapi mempunyai nilai yang tinggi terhadap yang diperoleh dari hasil yang dihasilkan, produk yang dihasilkan. Struktur organisasi dan proses produksi perusahaan manufaktur biasanya ada Dewan Komisaris, direksi, dan departemen-departemennya ya. Ini struktur ini tergantung dari besar luasnya perusahaan. Makin besar perusahaan, makin luas lah rentang kendali dan makin besar juga struktur organisasinya. Kalau makin kecil perusahaan, makin kecil pula rentang kendalinya. Nah, bahasan kita kedua adalah klasifikasi biaya. Biaya itu dapat kita klasifikasikan, kita kelompokkan ya. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas dan mudah memberikan informasi. Biaya dapat digolongkan menurut objek pengeluarannya. Yang kedua, fungsi pokok dalam perusahaan. Yang ketiga ada hubungan biaya dengan satu biaya. Yang keempat, perilaku biaya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Biaya itu adalah kita mengklasifikasi, mengelompokkan biaya ke dalam elemen biaya, golongan tertentu yang lebih ringkas dan memberikan informasi. Mulai golongan objek biaya, jangka waktu, dan manfaat dari biaya. Ada 5 ya teman-teman ya. Pengeluaran biaya menurut objek pengeluaran. Objek pengeluaran merupakan dasar golongan dari biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubung dengan bakar disebut dengan bahan bakar. Contohnya pengeluaran biaya atas dasar objek pengeluaran perusahaan kertas. Ya. Ada sebagai berikut: biaya merah, biaya jerami, biaya gaji, biaya upah, biaya soda, biaya operasi disebut dengan depresi, dan biaya bahan bakar tadi. Nah, penggolongan biaya menurut fungsi produksi ada pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufacturing ada 3 fungsi pokok: fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufacturing, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok: biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contoh biaya depresi mesin, biaya equipment, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji pekerja dalam bagian biaya langsung maupun tidak langsung berhubung dengan proses produksi. Biaya yang terkait dengan proses produksi merubah barang baku menjadi produk jadi siap untuk dijual. Itulah biaya produksi. Menurut objek pengeluaran secara garis besarnya, biaya produksi ini dibagi menjadi 2: biaya bahan baku, biaya tenaga langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya produksi bahan baku dalam tenaga kerja langsung disebut dalam istilah biaya prima cost atau biaya utama prime cost, dan biaya yang tidak tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sering disebut dengan biaya istilah biaya konversi. Konversinya merupakan biaya mengkonversikan bahan baku menjadi produk jadi. Kalau biaya utama itu biaya yang bisa kita lihat, bahan bakunya bisa dilihat, tenaga kerja bisa lihat. Sedangkan biaya tenaga
kerja dan biaya konversi itu adalah biaya yang merubah bahan baku menjadi produk jadi. Dia mengkonversikan, merubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan menjadi bahan pokok dari produk selesai. Bahan baku itu adalah bahan yang kita beli yang dikeluarkan untuk menjadi biaya bagian produksi selesai. Contohnya perusahaan mebel meja dan kursi bahan bakunya adalah kayu, maka mengeluarkan uang untuk membeli kayu tersebut akan menjadi biaya bahan baku. Berarti adalah harga pokok, harga beli dari bahan baku tersebut. Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung mengenai prosesi, yaitu biaya tenaga kerja yang langsung dibayar untuk yang bekerja untuk merubah bahan baku menjadi barang jadi tadi atau mengenai proses produksi. Misalnya perusahaan mebel ya, tukangnya tadi. Oke. Contoh biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan bagian produksi lain, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, seperti biaya penolong, gaji modal, vendor, biaya tenaga kerja tidak langsung lainnya, pengelengkapan supplies. Ini adalah biaya yang tidak langsung kelihatan dalam proses produksi dan tapi memberikan dukungan supporting terhadap proses produksi. Misalnya biaya penyusutan gudang, biaya keamanan gudang, biaya asuransi, dan biaya pemeliharaan suku cadangan dan lain-lain yang ada di dalam pabrik ya. Biaya pemasaran merupakan biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan gedung, perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran. Contohnya, simple ya. Ini adalah biaya pemasaran, ada biaya yang dikeluarkan untuk meraih ya, pembeli. Biaya umum administrasi. Biaya merupakan biaya untuk mengkoordinirkan kegiatan produksi pemasaran. Contohnya biaya gaji karyawan bagian keuangan, bagian akuntansi, personalia, hubungan masyarakat, biaya akuntan dan biaya fotokopi, dan sarana administrasi umum, biaya pemeliharaannya, biaya yang tidak terkait dengan proses produksi. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berubah menurut produk dan departemen. Dalam hubungan dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompok menjadi dua golongan. Biaya langsung, direct cost, dan biaya tidak langsung, indirect cost. Dalam hubungan dengan departemen biaya dibagi menjadi dua golongan. Biaya langsung departemen dan biaya langsung tidak langsung departemen. Biaya langsung direct cost. Biaya yang terjadi menyebabkan satu adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya langsung departemen direct, departemen cost, dan semua biaya yang terjadi dalam departemen tersebut. Contohnya biaya tenaga kerja yang di Departemen Pemeliharaan merupakan biaya departemen ke bagian Departemen Pemeliharaan. Biaya tidak langsung indirect cost adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungan dengan produk disebut dengan istilah biaya produk yang tidak langsung atau overhead pabrik. Biaya ini tidak mudah diidentifikasi dengan produk tertentu. Yang mudah diidentifikasi itu adalah bahan baku, tenaga kerja langsung ya. Biaya tidak langsung. Masih dalam hubungan dengan departemen, biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi suatu departemen tetapi manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya biaya yang terjadi departemen pembangkit tenaga listrik. Biaya ini dinikmati seluruh departemen yang ada di dalam perusahaan karena listrik dipakai oleh seluruh. Bagian administrasi TU tata usaha kalau di kuliah adalah sekretariat dosen, itu dinikmati semua fakultas. Penggolongan biaya menurut perilaku dan hubungan dengan perubahan volume aktivitas. Biaya dalam hubungan perubahan volume aktivitas dapat digolong menjadi tiga, biaya variabel, biaya semi variabel, dan biaya tetap. Semi fix dan biaya tetap. Sebenarnya tiga ya teman-teman ya, ini ada 4, tapi semi variabel itu biasanya semi fix itu hampir sama ya.
biaya tetap. Biaya variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume, dia jumlah totalnya ya. Tapi contohnya biaya variabel adalah bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Membuat suatu unit dibutuhkan bahan baku udah Rp25.000, maka bila membuat 10 unit maka dibutuhkan biaya tambahan bahan baku 10 unit. Berarti jumlahnya 250. Bila membuat 200 unit, nah biaya bahan bakunya dah 200 unit dikali 25, berarti 5 juta. Dengan demikian ciri dari biaya itu adalah secara taruh jumlahnya berubah. Kalau per unit dia tetap, tapi kalau dijumlahkan berubah dengan aktivitasnya dia akan berubah. Ini contoh ya teman-teman. Mulai dari 0, 1 unit 500 menjadi 1.500 unit menjadi 750. Ini salah satu contoh, dia berubah. Biasanya kurvanya dia naik. Kali unit dia mendatar. Okay. Semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan kegiatan. Dia tidak sebanding. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel ya, biasanya. Biaya ini adalah gaji salesman yang dibayar secara tetap dan persentase tertentu jumlah hasil dari penjualan. Dia semi variabel ya. Telepon, biaya semi fix. Ada biaya yang tetap untuk meningkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah konstan dan volume produksi. Contoh biaya penelitian, biaya pemeriksaan dan pengawasan produk. Biaya tetap. Biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Dia kalau volume tetap dia. Biaya tetap kalau dalam jumlah besar dia akan tetap. Tapi kalau dalam jumlah unit dia akan menjadi berubah, tidak tetap, dia akan naik ya. Biaya tetap ada gaji direktur produksi. Biaya penyusutan gaji direksi walaupun perusahaan tidak berproduksi, maka biaya ini akan tetap ditanggung oleh perusahaan. Sekalipun perusahaan itu tidak melaksanakan kegiatan, dia akan tetap dibayar, ditanggung oleh perusahaan. Beda dengan biaya tenaga kerja langsung, apa yang disebut variabel, kalau dia tidak ada kegiatan, dia tidak ada biaya. Nah, ini contohnya, kalau per unit dia berubah, tapi kalau jumlah besar dia tetap ya. Ya, biaya total dia datar, kalau biaya per unit dia landai ya, teman-teman ya. Sebenarnya biaya kegiatan itu berdasarkan 3 yang sering dipakai orang sekarang ya teman ya. Tidak ada semi-fixnya, tidak ada semi variabelnya. Tapi orang hanya menggolongkan waktu itu berdasarkan aktivitas dan perilaku biaya itu hanya 2, variable cost dan biaya tetap. Sekarang kita lanjutkan penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaat. Biaya dapat dibagi menjadi 2, pengeluaran modal, capital expenditure. Pengeluaran modal. Nah, biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Biasanya periode akuntansi adalah 1 tahun kalender biasanya. Dia dapat dipakai untuk lebih dari itu. Pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk membeli aktiva tetap misalnya. Memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dibebankan biaya depresiasi, biaya amortisasi, dan biaya deflasi biasanya. Ya, misalnya kita beli aktiva, kita beli mobil, itu adalah pengeluaran modal. Pengeluaran pendapatan, revenue expenditure. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadi pengeluaran tersebut. Ya. Pada saat terjadi pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya yang ditemukan dengan pendapatan yang diperoleh pengeluaran biaya tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan dan biaya telepon dan biaya tenaga kerja dikaitkan dengan pendapatan penjualan nantinya. Biaya yang diperoleh setelah kita mengeluarkan pendapatan yang kita peroleh. Nah, hubungan biaya dengan pengambilan keputusan. Biaya kesempatan incremental cost biasanya nilai manfaat yang dapat diukur dengan yang dapat dipilih dengan cara memilih serangkaian tindakan alternatif. Biaya komite cost adalah biaya yang merupakan konsekuensi komitmen yang sebelumnya telah dibuat dan tidak dapat dihindari. Biaya aktual, biaya beban biaya yang didasarkan kepada kuantitas aktual real ya, bagi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Inilah biaya yang berhubungan dengan pengambilan golongan biaya dihubungan dengan pengambilan keputusan.
biaya relevan, biaya yang sesuai ya, biaya yang mempunyai nilai masa yang akan datang, nilai yang berbeda antara berbagai alternatif keputusan. Biaya relevan digunakan untuk bilang keputusan itu seperti memproduksi sendiri, membeli dari pihak luar, mengganti mesin atau tidak. Biaya historis sunk cost adalah biaya yang terjadi di masa lampau dan tidak terpengaruh oleh pengambilan keputusan masa yang akan datang atau masa yang datang. Contohnya, kalau kita udah beli Aktiva dan biaya penyusutannya, udah nggak bisa lagi kita sebagai dasar dalam mengambil keputusan, dia akan tetap dikeluarkan sebesar tersebut. Biaya peluang opportunity cost, biaya yang muncul dari hilangnya keuntungan akibat pilihan atau penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu. Nanti ada biaya standar, ada biaya yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan biaya per unit domestik. Sistem biaya standar ini dapat mengeliminasi varian antara aktual dan anggaran. Suatu kegiatan kita tetapkan standar ya dulu, atau sebagai acuan bagi kita. Apabila terjadi selisih, itu adalah varian yang harus kita lihat antara aktual dan anggarannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan minggu besok kita lanjutkan dengan sesi kedua. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa digunakan sebagai bahan tambahan materi kuliah akuntansi biaya, dan jangan lupa diberikan like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan berikan komennya. Thank you for watching, dan ketemu sesi berikutnya.